SMP yang sudah direvisi. Ini udah mulai. Oh sudah, ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Matematika, angkatan 2023, kelas Matematika 3. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ningsi dan teman saya Novia Nadia. Nah, di sini kami akan saling mengoreksi dan membahas materi kami, yaitu tentang aritmatika sosial dan pola bilangan, yaitu materi kelas 7 dan kelas 8 SMP yang sudah direvisi dengan menggunakan taksonomi Bloom dari C1 sampai C6. Selamat menyaksikan. Oke, di sini saya akan mengoreksi soal-soal aritmatika sosial yang sudah dibuat oleh Wahyu Ningsi. Di sini ada nomor 8 yang dimana indikatornya itu kan peserta didik dapat membandingkan dan menentukan diskon yang lebih menguntungkan. Nah, dia termasuk di C2 comparing. Rumusan masalahnya itu soalnya toko A menjual sepatu dengan diskon 30%, sedangkan toko B menjual sepatu yang sama dengan diskon 25% plus 5%. Diskon manakah yang lebih menguntungkan pembeli? Kalau menurut saya, ini sudah termasuk dalam membandingkan diskon, tapi perintah soal itu sebaiknya lebih eksplisit dalam menentukan jawaban. Jadi kan ini kan dia mau menentukan diskon, jadi soal ini lebih baik diganti menjadi tentukan dan jelaskan diskon manakah yang lebih besar dan sertakan alasannya. Karena diskon yang lebih besar itu akan lebih menguntungkan si pembeli. Jadi kita harus ada, ini kan dia cuman disuruh pilih diskon manakah yang lebih besar. Jadi di sini lebih baik tentukan dan jelaskan diskon mana. Jadi dia harus tahu lebih ke membandingkan dalam menentukan diskon ini dia lebih terlihat. Untuk soal selanjutnya itu ada di bagian soal nomor 14 dengan indikator peserta didik dapat mengevaluasi keuntungan atau kerugian atau dari suatu strategi penjualan. Nah, soalnya ini sudah betul untuk meminta mengevaluasi keuntungan atau kerugian dari suatu penjualan, strategi penjualan. Tetapi dalam perintahnya ini kan apakah strategi ini menguntungkan? Kan di sini mau mengevaluasi. Jadi lebih baik kata perintah apakah strategi ini menguntungkan penjual lebih baik diganti dan diperjelas menjadi perintah yang lebih evaluatif. Menjadi evaluasilah apakah strategi ini menguntungkan penjual. Oke, baru boleh ditambahin jelaskan alasan dan perhitungannya. Oke, jadi karena di sini indikatornya mengevaluasi keuntungan dan kerugian, perintah apakah strategi ini menguntungkan penjual terus disuruh jelasin itu bisa diganti dengan evaluasilah apakah strategi ini menguntungkan penjual dan jelaskan alasan dan perhitungannya. Jadi di sini disuruh menghitung, terus tuh nanti jelasin alasannya dari perhitungan, terus evaluasi ini apakah strateginya itu menguntungkan si penjual atau tidak. Untuk soal yang nomor 16, planning itu kan merencanakan strategi untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, dalam merancang strategi memaksimalkan keuntungan, berarti bagaimana cara kita bisa memaksimalkan keuntungan? Salah satunya yaitu dengan cara menarik pembeli untuk membeli dagangan kita biar kita bisa mendapatkan keuntungan. Karena kalau misalkan pembeli tidak tertarik dengan dagangan kita, maka bukannya untung
tapi kita malah rugi. Jadi strategi penjualan di dalam soal ini kan adalah Anda adalah seorang pedagang. Rencanakan strategi penjualan yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan keuntungan Anda. Sebutkan jenis barang yang dijual, cara menentukan harga, diskon, promosi, dan lain-lain. Kalau menurut saya di nomor 16 ini lebih baik soalnya itu jadi rancanglah strategi penjualan yang lebih kreatif untuk menarik lebih banyak pembeli dalam waktu singkat. Misalnya saat musim liburan. Nah, sertakan perhitungan harga dan promosinya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bantu. Terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.